Para kadang kita berjumpa lagi pada tayangan Jagat Alit episode yang ke-67. Kali ini saya ingin menceritakan bagaimana pengalaman pribadi dari seorang sahabat yang mengaku kepada saya tentang peristiwa bagaimana dia pernah mengalami di dalam kehidupannya itu disesatkan kepada perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, sahabat saya ini merasa peristiwa ini dikarenakan oleh disesatkannya oleh roh jahat. Nah, di dalam pembicaraan lebih lanjut, sahabat saya itu menanyakan kepada saya, apakah mendendam roh jahat itu diperbolehkan atau tidak. Mendendam kepada roh jahat itu apakah perilaku kasih atau tidak. Demikian para kadang, ini sekilas cerita bagaimana seorang sahabat mengalami situasi yang luar biasa, situasi di mana sahabat ini mendapatkan sebuah pencerahan yang sangat baik di dalam kehidupannya. Jadi para kadang, pada tayangan yang ke-67 ini saya ingin berbagi kepada panjenengan. Setelah tayangan sebelumnya kita juga membahas mengenai kasih dan dendam. Jadi pada dasarnya para kadang, saat kita itu sudah tersadar di dalam diri kita, saat kita itu sudah di dalam laku spiritualitas, maka kita harus membangun diri, membentuk diri supaya kita itu menjadi seorang pengasih ya. Jadi sekali lagi, saat kita itu sudah memahami tentang kasih yang sejati itu, maka kewajiban kita untuk membentuk diri kita ini untuk menjadi seorang pengasih. Menjadi seorang pengasih tentu saja kita tidak boleh menyimpan dendam kepada siapapun. Nah, inilah yang harus dipahami, bukan berarti kita memahami kasih, kita menjadi seorang pengasih hanya memberikan kasih-kasih kepada orang-orang yang dikenalnya, hanya diberikan kasih dan perbuatan itu untuk menolong di sekitarnya yang merasa panjenengan layak untuk ditolong. Nah, inilah sering kita melakukan tindakan kasih tersebut, tetapi belum tentu tindakan tersebut itu bisa sungguh-sungguh menjadi makna yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi untuk menjadi seorang pengasih, para kadang, sesungguhnya kita tidak boleh pandang bulu kepada siapapun. Jadi kasih itu harus diberikan kepada semua di luar kita secara adil. Inilah yang menjadi tantangan, inilah yang menjadi titik kesulitan di mana orang tersebut lebih memilih memberikan kasih kepada orang-orang yang telah disayanginya. Sedangkan orang-orang yang tidak disayangi, apalagi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, tentu saja kita sering juga tidak mau memberikan kasih tersebut. Bahkan yang terjadi, kita justru mengeluarkan sumpah serapah yang tidak baik. Nah, untuk menjadi seorang pengasih, kadang kita tidak boleh menyimpan dendam kepada siapapun juga. Kita tidak boleh menyimpan apapun kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, inilah tanggung jawab kita, inilah kesadaran kita yang selalu harus terbangun supaya kita itu tidak menjalaninya dengan sia-sia. Jadi untuk memahami kasih, untuk memahami dendam itu juga harus seimbang. Jangan sampai perilaku panjenengan yang hanya berat sebelah memberikan kasih kepada orang-orang yang panjenengan sayangi, sehingga itu tidak menjadi dharma yang baik, tidak menjadi laku spiritualitas yang baik yang bisa
menuntun panjenengan, yang bisa membentuk panjenengan pada perbuatan-perbuatan yang dikehendaki Gusti. Jadi panjenengan jangan sampai ikut arus kepada pendapat-pendapat orang bahwa orang yang telah menyakiti kita harus dimusuhi. Ini adalah jelas-jelas bertentangan dengan keinginan kita untuk menjadi manusia yang baik. Untuk menjadi manusia yang baik, untuk menjadi seorang pengasih yang baik, tentu saja tidak menyimpan apapun dendam maupun kesalahan-kesalahan yang telah dibuat orang lain, khususnya ditujukan kepada panjenengan semua. Nah, inilah yang harus panjenengan bangun mulai saat ini. Jangan sampai panjenengan melakukan peristiwa-peristiwa kasih seperti yang saya sampaikan tadi hanya kepada orang-orang yang panjenengan kasih. Karena dengan demikian panjenengan sesungguhnya belum memahami apa yang dikersakake Gusti, yang sudah dituntunkan lewat diri kita, yang sudah disampaikan lewat budi kita. Jadi perkataan yang pertama, kita harus menjadi seorang pengasih. Kalau untuk sudah menjadi seorang pengasih, panjenengan juga harus ditingkatkan untuk menjadi seorang pengampun. Artinya di sini, saat kita itu bisa memaafkan kesalahan orang, walaupun orang itu belum meminta maaf, katakanlah atas kesadarannya panjenengan sudah memaafkan lebih dahulu. Karena apa yang dilakukan, karena apa yang diperbuat, belum tentu orang tersebut mengerti atas perbuatannya. Nah, untuk itu perkataan yang harus sadar adalah panjenengan dulu di dalam lampah ini. Nah, jadi kalau ada sahabat tadi yang menceritakan tentang pengalaman bagaimana dia itu mengalami peristiwa disesatkan oleh yang dikatakan seolah-olah roh jahat. Nah, apakah mendendam roh jahat itu dibenarkan di dalam tuntunan Jagat Talit? Ya, saya menyampaikan di dalam Jagat Talit tidak pernah mengajarkan menyimpan kesalahan siapapun. Nah, kalau panjenengan bisa memahami, artinya panjenengan juga harus memahami bagaimana di dalam Jagat Talit panjenengan tidak boleh mendendam sekalipun kepada kegelapan. Karena apa yang panjenengan bangun di sana adalah tersadarnya kegelapan tersebut, tersadarnya seseorang yang telah melakukan kesalahan tersebut untuk bangkit membangun diri sehingga bisa meniru apa yang panjenengan lakukan. Jadi jangan sekali-kali panjenengan melakukan langkah yang tidak baik. Panjenengan juga harus adil di sini. Panjenengan pun juga harus mengasihi orang-orang yang mungkin belum mengenali, belum terpahamkan akan arti kasih. Dan bisa juga orang-orang tersebut tidak sadar melakukan hal-hal yang panjenengan sebut sebagai kejahatan. Nah, jadi saran saya kepada panjenengan semua, jadilah pengasih supaya panjenengan itu bisa memaknai peristiwa yang ada di sekitar panjenengan, peristiwa roh yang ada di dalam diri panjenengan. Panjenengan menjadi manusia-manusia yang utama. Panjenengan bisa mengasihi siapapun juga, tidak hanya pada golongan manusia saja, tapi juga harus bisa memberikan kasih itu kepada semua titah. Nah, inilah yang harus dibangun, inilah yang harus dibentuk dengan baik. Nah, jadi saat kita masih menyimpan amarah, saat kita masih menyimpan rasa dendam, entah itu kepada orang lain yang pernah berbuat tidak baik, entah itu yang panjenengan kira itu sebagai kegelapan yang telah menyesatkan panjenengan, maka sikap rohani panjenengan
yang akhirnya memusuhi, yang akhirnya ingin membalas dendam kepada siapapun yang telah membuat Anda kecewa tersebut, justru akan menjadi racun di dalam rohani panjenengan, justru akan menjadikan iman panjenengan itu semakin lama semakin susut. Jadi demikian para kadang, kita harus memahami secara utuh. Kalau di dalam tayangan sebelumnya panjenengan dipahamkan bagaimana untuk mengetahui kasih itu, panjenengan juga harus memahami apa itu dendam. Maka di dalam tayangan sebelumnya saya mengajak panjenengan untuk tidak menjadi seorang pendendam, tetapi untuk menjadi seorang yang tidak pendendam, panjenengan harus mengetahui dendam itu apa. Ya, sebab dendam itulah yang nanti akan menjadikan diri kita di dalam spiritualitas ini menjadi sampah-sampah yang berserakan di dalam rohani kita. Jadi kalau sampah-sampah ini terlalu banyak sehingga kita akan susah untuk melihat kebenaran yang kita hadapi setiap hari, maka semuanya akan menjadi samar-samar, semuanya akan menjadi tidak jelas, dan akhirnya kita merasa kesulitan sendiri untuk menjalani kehidupan kita. Karena apa? Karena sikap kita sendiri, karena ketidakhati-hatian kita sendiri, karena kita tidak mau dan rajin mendengarkan budi di dalam diri kita. Mungkin itu terkadang video yang ke-67 ini barangkali bisa menambah kawruh panjenengan, bisa menambah kemantapan panjenengan untuk rindu kepada Gusti, untuk membangun keimanan panjenengan semakin sregep menjalani kewajiban-kewajiban beragama panjenengan, semakin rajin panjenengan untuk berbuat kebaikan-kebaikan di tengah masyarakat, dan panjenengan menjadi seorang yang menebarkan kasih dimanapun juga, sehingga keadaan tatanan kehidupan kita itu bisa ayem-ayem tentrem, yang bisa mendamaikan kita, sehingga kehidupan kita bisa mengalami sukacita yang mendalam. Demikian perkadang matur nuwun kepada sahabat saya yang telah memberikan inspirasi terhadap tema ini, sehingga cerita ini juga akan menjadi inspirasi bagi panjenengan semua, bisa menambah pemahaman di mana panjenengan menyilami roh kasih di dalam diri. Matur nuwun, dan kita akan berjumpa lagi kepada tayangan-tayangan ke depan. Rahayu.